ini televisi apa ya? Coba lihat dah. Oh, Ichiko. Assalamualaikum sahabat elektronik, berjumpa kembali bersama saya. Dan kali ini kita punya televisi Ichiko. Dan untuk kerusakannya mati total ya. Di sini lampu indikator tidak hidup sama sekali, tidak menyala. Dan kita akan coba lagi. Tetap saja lampu indikator tidak menyala. Untuk kerusakan televisi Ichiko ini mati total. Di sini tidak hidup sama sekali ya. Oke, nanti kita akan buka dulu casing belakangnya. Sebelum melakukan pengukuran pada mesin televisi ini, kita akan membuka terlebih dahulu untuk soket-soketnya, seperti soket browsing dan soket yang lainnya seperti soket RCA dan IR. Oke, kita akan telusuri apa penyebab televisi ini mati total. Dan ini bukan di sini ya area yang untuk mati total itu, karena ini saya hanya mengamati saja komponen-komponen yang berkarat seperti ini akibat terkena debu. Yang pastinya untuk mati total itu ada di blok primer dan regulator, karena belum masuk setrum atau di sekundurnya itu belum ada umpan balik. Oke, di sini ada beberapa komponen yang berkarat. Mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi gambar yang dihasilkan oleh video input, karena sekarang kita memakai set-top box. Ada sesuatu yang kita curigai tadi, sempat sekilas terlihat atau seperti benda jatuh. Sepertinya ini adalah jack RCA tengah yang patah dan hanya tinggal luarnya saja, sementara dalamnya itu yang plastik itu sudah tercabut. Mungkin ini adalah jack RCA dari DVD atau dari set-top box. Oke, mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi apapun untuk hasil gambarnya ya. Lanjut, kita akan melakukan pengukuran. Kita tempatkan di skala 250 volt. Untuk probe merah kita tempatkan di kaki positif elko 160 volt. Kita akan cobanya, sementara probe hitam kita tempatkan di ground tabung. Oke, tampak di sana tidak terbaca ya untuk tegangannya. Di B+ ini tidak ada tegangan sama sekali. Di tegangan yang lain pun sama, tidak ada untuk tegangan seperti IC vertikal dan yang lainnya. Pasti di elko ini ada muatan, dan ini walaupun sudah dicabut masih menyimpan muatan ya, sebesar ya 300 volan lah. Lumayan mengejutkan jika tidak kita buang terlebih dahulu dengan menggunakan steker dari solder kita sendiri tentunya ya. Kita buang dengan menggunakan ini dari solder ya, bisa juga menggunakan bolham ya untuk membuang muatan di sini, karena ini elko 400 volt. Jika tidak keluar di tegangan B+ itu tandanya dia masih menyimpan di sini, dan itu sangat mengejutkan jika terkena oleh tangan kita. Oke, kita pastikan di sini sudah tidak ada muatan lagi ya. Kita lanjut. Ada beberapa hal yang menyebabkan B+ tidak mengeluarkan tegangan. Salah satunya ini ada dua buah resistor di sini. Ini resistor dengan nilai 100 kilo, bisa juga 120 kilo. Dan di sini letaknya. Ini untuk nilainya 100 kilo ya satunya. Dan kalau salah satu dari resistor ini terputus, maka B+ tidak akan mengeluarkan tegangan. Intinya regulator tidak akan bekerja. Kalau dua, apalagi satu juga sudah tidak akan bisa bekerja ya, apalagi dua. Dan oke, kita akan ukur apakah resistor ini putus atau tidak. Kita tempatkan, kita akan
memastikan dengan mengukur, dan sepertinya untuk resistor tidak terputus ya, masih ada resistansinya, dan tidak tahu untuk melar atau tidaknya. Dan sepertinya yang satu ini agak mencurigakan ya, dan yang satunya itu agak lumayan lebar, jarum apometernya lumayan melesat jauh. Apa karena pengaruh dia masih ada di mesin ya teman-teman. Kita harus memastikan bahwa resistor ini terputus atau Oke, sahabat elektronik, di sini untuk resistor tadi sudah kita ganti ya. Walaupun untuk resistansinya masih ada, tidak terputus, saya ganti saja. Dan coba kita akan nyalakan apakah dia sudah. Oh, sudah ya. Dan ini terbaca untuk tegangannya 115 volt untuk B plusnya, dan ini sudah oke ya, sudah keluar untuk tegangannya. Cuman untuk televisi belum kita setar, jadi kita akan cek dulu untuk tegangan-tegangan semuanya, karena televisi di sini sudah pernah mengalami kerusakan sebelumnya ya. Dan kerusakannya memang cukup parah karena kerusakan mati total ada di blok primer, dan kita akan cek lagi untuk tegangan-tegangan yang lainnya seperti tegangan IC vertikal, tegangan untuk 12 volt, dan tegangan yang lainnya. Dan kalau kita perhatikan di sini banyak solderan yang baru ya. Mungkin sudah ada teknisi yang lain yang pernah mengerjakan atau memperbaiki televisi ini, dan tidak lama kemudian mungkin mati total. Dan kita akan cek, walaupun di sini sudah benar hidup, tapi kita harus benar-benar teliti ya, jangan sampai ada kaki-kaki komponen yang masih berkarat yang akhirnya tidak akan sempurna untuk proses bekerjanya regulator ini. Dan ini ada tegangan untuk IC chroma dan IC program, yaitu tegangan 12 volt dan tegangan 14 volt untuk IC audio. Dan di sini untuk tegangan di tuner yang 5 volt itu hadir juga ya, untuk tegangan 5 volt masih hadir lumayan baik, dalam keadaan baik. Dan untuk IC EEPROM kita akan cari, oh itu di skala 50 ya. Kita akan cek di STA dan SCL ya, di IC memori apakah ada tegangannya sekitar 5 volt. Kalau normal dia ada 5 volt. Oke, ada ya, cuman itu di skala 50 ya. Jadi untuk tegangan SDA dan SCL itu tegangannya semuanya hadir ya. Namun di sini ada kabel yang terputus, nanti kita akan sambung dulu. Sepertinya ini kabel untuk heater yang menuju ke RGB. Oke, baik teman-teman, mesin televisi Echiko sudah kita pasang kembali setelah kita melakukan reparasi seperti mengganti kedua buah resistor yang nilainya 100 atau 120 kilo, dan kita ganti semuanya. Meskipun untuk resistor tersebut tidak terputus ya, masih dalam keadaan baik sebenarnya, namun tidak menjamin untuk resistor di sana kalau misalkan tidak diganti dia akan berfungsi dengan baik. Biarpun normal-normal saja, maka kalau masukkan arus, regulator itu tidak akan bekerja maksimal, dan kadang-kadang hidup, kadang-kadang tidak, kadang-kadang hidup, kadang-kadang tidak ya, seperti itulah. Karena mungkin untuk kakinya itu sudah lembab di dalam atau gimana, pokoknya dalam istilah elektronik itu bisa seperti itu ya teman-teman. Dan lanjut kita akan memasang untuk kabel RCA dari set top box ke televisinya.
dan juga kabel antena sudah terpasang, dan kita akan lihat untuk gambar yang dihasilkan oleh televisi Ichiko ini yang memang tadinya mengalami kerusakan, mati total. Oke teman-teman, di sana untuk gambarnya sudah tampil ya. Kita tekan-tekan remote pun sudah bisa terkoneksi untuk remote-nya. Dan sekian perbaikan televisi kali ini untuk perbaikan mesin televisi Ichiko yang kerusakannya mati total. Dan buat teman-teman, sedikit kata dari saya, ada banyak hal yang membuat kita sedih, ada juga yang membuat kita bahagia. Tentunya dalam romantika kehidupan, seorang teknisi atau seorang artis semuanya pun pasti punya kesedihannya masing-masing. Dan saya pastikan untuk selalu bersabar dan berdoa untuk selalu bahagia ke depannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.